Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, kakak-kakak semuanya, dan tentunya para pementor dan pementi, kemudian para peserta semuanya yang telah menyempatkan hadir di acara bootcamp perdana kali ini di Karis pada tahun 2026. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Faisal, saya Faisal Fajri. Di di Karis saya menjabat sebagai divisi program. Di sini saya diamanai sebagai moderator dan juga ketua pelaksana di acara bootcamp kali ini. Baik, sebelumnya saya ada sedikit sepatah dua kata dari Kadapa sebagai ketua di Karis 2026 2025 batch 3. Maka Kadapa dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Faisal, Kak Muadil sebagai pemateri dalam acara bootcamp kali ini. Lalu juga para hadirin peserta bootcamp. Saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Kita berkesempatan untuk melakukan uh, sedikit diskusi ya. Acara bootcamp di kelas ini bertema terkait skripsi gitu. Bahkan materi yang memang di request juga dari beberapa anggota dari teman-teman semua. Harapannya dari saya pemateri yang disiapkan dari Kak Aris yang berasal dari mentor di batch 3 ini juga dapat memberikan insight-nya ya, pengalamannya karena telah pengalaman yang sudahnya bisa dibagikan gitu di Karis ini. Sekaligus acara bootcamp ini juga menjadi penghujung di uh, acara mentoring batch 3 di Karis yang kemungkinan akan ditutup di awal tahun ini. Harapan saya semoga acaranya berjalan lancar dan kita semua bisa mendapatkan ilmu dari pemateri. Gitu, terima kasih banyak. Balikan ke Kak Faisal. Baik, terima kasih Kadapa untuk kata dua katanya. Mungkin dimulai saja ya untuk mengefisiensikan waktu kepada kamu Adil. Apakah sudah bergabung kamu Adil? Sudah Baik, terdengar suara saya? terdengar. Baik, mungkin langsung saja sama kamu Adil untuk pematerian dan teman-teman yang lainnya dipersiapkan untuk pertanyaannya, mungkin untuk diskusi dan yang lainnya dan catatannya, mangga dipersilakan. Untuk kamu Adil, dipersilakan. Baik, izin share screen ya, Kak Faisal. Ya, mangga, mangga. Udah terlihat ya, Kak ya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan semuanya.
Terima Mantap. kasih kepada Kak Faisal yang sudah mempersilahkan, dan juga terima kasih kepada Kak Mahesa Dafawar dan sebagai ketua di Karis, gitu ya. Dan juga terima kasih kepada seluruh tim di Karis, seluruh panitia bootcamp di Karis yang pada kali ini kita akan membahas terkait dengan penelitian kualitatif. Bagaimana kita kemudian menguasai teknik praktis dan struktur kerja skripsi kualitatif ya, di mana rekan-rekan dan teman-teman semuanya sekarang sedang mempersiapkan dan ingin eh, memilih ya, apakah penelitian yang akan dilakukan kualitatif, kuantitatif, ataukah jenis yang lainnya gitu. Kita kemudian sering yang menganggap bahwa penelitian kualitatif ini cukup mudah. Biasanya mereka yang melakukan atau belajar di dalam studi-studi sosial ya, atau juga ilmu pendidikan, kemudian lebih ingin memilih penelitian kualitatif karena menganggap kualitatif itu lebih mudah. Tapi dalam perjalanannya biasanya para peneliti ini memiliki beberapa penyakit ya, penyakit bawaan secara klasik. Ya begitu juga mungkin kita yang pernah mengalami ya, ya Kak Faisal ya, saya ataupun Kak Dava gitu atau yang lainnya mungkin pernah mengalami hal itu. Tuh. Mereka yang melakukan penelitian kualitatif biasanya ada penyakit bawaan menganggap bahwa penelitian itu akan menarik atau akan keren ketika teorinya banyak, ketika di dalam skripsinya atau dalam proposal penelitiannya itu teorinya ada banyak. Sehingga mencari teori gitu ya, mencari apakah misalkan dalam teori, misalkan teori marketing gitu ya, dalam ekonomi atau teori ekonomi moneter begitu ya. Atau dalam hukum misalkan teori hierarki, teori yuridis, teori sosiologi hukum gitu ya, kalau dalam hukum. Ada banyak kemudian teori dikumpulkan gitu. Karena menganggap teori yang banyak itu keren. Gitu. Sehingga kemudian eh, membuat data ini tidak berjalan dengan baik justru ya. Kita fokus mencari teori, fokus memperbanyak teori, tetapi data yang menjadi inti dalam penelitian sebagai langkah permulaan dan juga langkah krusial, kemudian tidak banyak malahan. Itu kemudian menjadi penyakit bawaan seorang peneliti biasanya yang memilih, terutama memilih penelitian kualitatif. Atau yang kedua, kutipan panjang. Suka sekali mengutip pengertian-pengertian yang panjang, bahkan sejak di bab pendahuluan. Gitu. Eh, teori apa gitu ya, bla 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 adalah gitu dikutip lalu ditulis gitu. Karena biasanya para peneliti itu ada tingkatannya biasanya ya. Ada yang kemudian melihat sebuah pengertian, istilah-istilah terminologi, lalu dibaca, disalin ke dalam penelitiannya atau skripsinya. Itu tingkat yang pertama ya. Dikutip panjang itu, semuanya dikutip, semuanya disalin ke dalam penelitiannya. Gitu. Tapi ada juga tingkat selanjutnya. Setelah dia baca, lalu dipahami, dikutip, diambil, tapi tidak hanya disalin, diparaphrase, ditulis ulang dengan bahasa sendiri. Banyak, ada banyak gitu kutipan-kutipan pengertian-pengertian, kata-kata atau referensi yang diambil dari buku-buku gitu atau dari karya yang lain gitu. Tapi kemudian ternyata hanya kutipan saja, sekalipun tingkatan kedua tadi diparaphrase dengan bahasa sendiri. Nah, biasanya gitu, suka sekali seperti itu. Dan ternyata kutipannya panjang, tapi analitisnya tipis, tidak menambahkan
apa yang dia pahami. Sehingga satu buku jadi satu paragraf, lalu buku yang lain jadi satu paragraf yang lain gitu. Atau bahkan buku yang sama di halaman yang berbeda dari jadi menjadi paragraf yang selanjutnya, sehingga ada banyak paragraf diambil dari halaman-halaman buku-buku tadi, referensi tadi. Padahal sesungguhnya yang bisa dilakukan adalah membaca halaman-halaman tersebut, membaca buku-buku tersebut, lalu kita ambil dalam pemahaman kita, lalu dalam pemahaman kita itu diberi analitis yang mendalam, lalu ditulis ulang. Nah, itu yang tingkatan yang lebih bagus ya, lebih baik gitu. Nah, itu penyakit dari peneliti biasanya seperti itu. Dan kesalahan umumnya mengira banyak teori ini skripsi sama dengan skripsi yang bagus. Sehingga bersemangat mencari teori-teori. Misalkan tadi contohnya penelitian ekonomi melihat ada tren ekonomi, akhirnya mencari ekonomi marketing gitu, tentang marketingnya gitu, tentang perlindungan konsumennya diambil juga gitu misalkan. Lalu tentang digital marketing yang diambil juga gitu. Ada banyak teori kemudian diambil semuanya, dikutip, diletakkan di dalam skripsinya gitu. Mengira banyak teori seperti itu sama dengan skripsi yang bagus. Nah, itu kesalahan umum. Atau yang kedua, menyalin teori tanpa mengetahui fungsinya. Jadi semua teori tadi diambil, disalin, tanpa melihat sesungguhnya nanti teori itu dipakai untuk apa. Nanti pada saat ditanya oleh pembimbing, atau bahkan misalkan sudah dalam ujian, ditanya oleh penguji, nah, karena tidak mengetahui fungsinya dan ada banyak teori, maka kemudian menjelaskannya kepada pembimbing dan juga para penguji menjadi kebingungan gitu. Teori ini untuk apa misalkan dikonfirmasi? Teori marketingnya untuk apa? Teori perlindungannya untuk apa? Kebingungan karena terlalu banyak teori yang diambil. Biasanya secara pragmatis memang digunakan untuk memperbanyak halaman ya. Ya, teman-teman ya. Saya seperti itu ya. Tapi itu adalah kesalahan umum ya. Lalu takut kurang ilmiah jika teorinya sedikit. Ada ketakutan yang timbul di dalam mindset peneliti pada umumnya, termasuk kita dulu ya, bahwa ketika teori itu sedikit, dianggap kurang ilmiah. Ya, itu kesalahan-kesalahan umum. Padahal teori itu ada bukan untuk pamer, teman-teman ya. Teori itu ada sesungguhnya fungsinya adalah untuk membuat kita bisa melihat apa masalah yang ada di dalamnya, atau memperkuat apa yang akan kita lakukan pada saat kita meneliti. Sesungguhnya kan seperti itu, ya. Seharusnya ya. Sehingga sejak sekarang teman-teman dipikirkan ya apa yang akan kita pilih, teorinya yang mana, lalu nanti menjadi arah kita meneliti ya. Teori hidup ketika ia bekerja di analisis. Teori yang kita ambil itu sesungguhnya yang akan kita pergunakan di analisis. Ya. Sedikit teori bukan masalah, asal dipakai dengan benar. Dan sesungguhnya kita tidak perlu pusing-pusing memilih teori. Teori itu nanti agak belakangan bisa kita memilih ini. Ya. Yang penting dipergunakan. Skripsi yang baik itu sesungguhnya yang bergerak ya teman-teman ya. Bukan yang menumpuk referensi. Referensi memang butuh banyak dan memang lebih bagus ketika kita membaca banyak referensi dari buku, dari artikel penelitian, artikel jurnal, ataupun disertasi gitu, penelitian yang lain ya, skripsi, tesis begitu. Itu baik.
Tapi skripsi yang baik itu ya yang bergerak. Ya. Nah, makna bergerak adalah bab demi bab selesai dan saling terkait. Walaupun ada beberapa teknisnya ya biasanya ya, alurnya ya. Paling penting nanti di data atau masalah, karena kita cari masalah dengan cari data tuh sebetulnya secara alur kerja itu bisa bersamaan. Nah, teori baru nanti belakangan, metodologi menyusul. Sehingga bab demi bab itu harus selesai dan saling terkait. Kalau dilihat dari sistematika, secara pedoman biasanya ya, dari sejak pendahuluan, di latar belakang, lalu dan seterusnya itu harus selesai dan saling terkait. Lalu ada progres nyata setiap hari. Teman-teman bisa menentukan apakah itu setiap hari ataukah setiap minggu ditentukan progres nyatanya. Ada mereka yang menulisnya tidak bisa setiap hari, tapi ada juga yang menulisnya bisa setiap hari. Nah, kalau setiap hari mungkin bisa ditentukan apakah malam hari ataukah pagi hari gitu ya. Nah, yang penting konsisten menyelesaikan menulis. Atau setiap minggu ada yang malam minggu, malam Sabtu gitu ya. Nah, tapi ditentukan dan harus progres. Lalu tulisan juga berkembang seiring pengumpulan data. Pada dasarnya teman-teman mengumpulkan data itu bisa sejak pada saat kita memikirkan masalah. Seperti tadi misalkan contoh kita melihat eh, ini kan apalagi mau Ramadan ya. Misalkan nih kita jalan. Nah, ini mereka yang mungkin studinya studi ekonomi gitu misalkan ya. Kita jalan di jalan raya lalu melihat ada spanduk promosi umroh dan umroh itu ada diskon di waktu Ramadan gitu misalkan. Pada saat kita melihat itu, kalau orang yang mendalami ekonomi dan juga sensitif terhadap perkembangan-perkembangan isu, bisa saja dia berpikir itu menjadi judul skripsi dia. Ada masalah, di mana kok sekarang banyak sekali spanduk-spanduk seperti ini. Dulunya, sebelum dulu tidak banyak seperti ini. Dia menganggap itu sebagai hal yang perlu diperhatikan. Nah, pada saat yang bersama dia menemukan masalah, pada saat yang bersama juga dia menemukan data. Nah, bisa seperti itu ya, teman-teman. Jadi, seiring pengumpulan data itu harus berkembang. Dan ciri skripsi yang bergerak adalah masalahnya jelas. Sudah ditentukan masalahnya apa, yang dia perhatikan apa. Seperti contoh tadi, masalahnya adalah sekarang masif banyak sekali promosi-promosi umroh di waktu Ramadan. Berbeda dengan era-era yang lalu, gitu misalkan. Era-era yang lalu tidak terlalu banyak. Sekarang kok banyak sekali. Ada pergeseran sikap sosial. Menganggap bahwa bulan Ramadan tidak saja seperti dulu. Tempat berkumpulnya keluarga, libur gitu ya. Promosi makanan lebih banyak gitu ya. Kalau zaman dulu seperti itu, tapi sekarang beranjak berubah. Promosi umroh yang lebih banyak. Nah, ada pergeseran lifestyle seorang muslim. Orang-orang kaya melihat Ramadan itu bukan untuk tempat beribadah saja, berkumpul dengan keluarga saja di rumah, atau menikmati ibadah di masjid saja, tapi ternyata bergeser ke Masjidil Haram gitu ya. Nah, orang-orang kaya mempunyai perspektif seperti itu. Nah, masalahnya kemudian dilihat, oh ada pergeseran. Nah, itu masalah yang jelas. Lalu kemudian data mulai dikumpulkan sejak memikirkan masalah tersebut. Dikumpulkan dari tadi promosi, dari melihat respon banyak yang menyukai promosi itu, nyatanya banyak juga yang umroh di bulan Ramadan. Ya, ada pergeseran lifestyle tadi, lalu diikuti dengan analisis. Ditulis meskipun awalnya belum sempurna, teman-teman. Dianalisis. Sehingga sesungguhnya skripsi itu bisa dimulai sejak pada saat kita pertama menentukan masalah, lalu datanya sudah dikumpulkan
menyicil ya sedikit demi sedikit, lalu kita sudah menemukan sebuah analisis sejak awal juga sesungguhnya. Baru kemudian kita cari teori-teori itu kita cari, lalu metodologinya kita tentukan agar alurnya jelas, ya. Dan kemudian revisi dilakukan sambil jalan. Nah, sungguhnya seperti itu ya teman-teman ya, agar lebih mudah. Skripsi tidak selesai karena sempurna teman-teman, tapi sempurna karena selesai. Karena skripsi yang baik itu ya, yang selesai, teman-teman ya. Ada ya banyak problem ya biasanya. Saya juga memiliki teman, ada juga mahasiswa yang tergolong pintar, cerdas, begitu. Tapi terkadang mengalami tantangan tersendiri pada saat menyelesaikan skripsi. Ada yang pada saat perkuliahan dia aktif, lalu bisa mengumpulkan pendapatnya gitu ya, pandai berbicara dan seterusnya, nilainya akademisnya bagus, tapi ternyata pada saat menyusun skripsi mengalami dinamika. Nah, maka sesungguhnya skripsi yang baik itu ya yang selesai. Tidak perlu banyak teori ataupun banyak hal yang dipersiapkan, tapi harus progres ya. Dan kemudian setelah selesai ya itu yang sempurna. Sehingga prinsip kerjanya adalah ditulis dulu. Tulis dulu apa yang sudah ditemukan, apa yang sudah ditentukan masalahnya, lalu perbaiki kemudian seiring berjalannya waktu. Maka sesungguhnya pada saat sudah ditentukan judulnya ataupun pada saat mencari tadi ya masalah, data dan juga analisis itu sudah langsung bisa diurai teman-teman sesungguhnya sejak awal bahkan sampai kesimpulan sesungguhnya begitu dalam kualitatif ya dalam penelitian kualitatif. Lalu kemudian nanti melengkapinya seiring berjalan waktu sehingga selesai lebih lebih mudah. Nah, bab 2 teori itu nanti ditulis pada saat kita sudah tahu masalahnya apa, lalu bagaimana kita akan mengurai masalah tersebut. Baru teorinya menyusul. Nah, data terlebih dahulu dicari. Kalau misalkan tadi terkait dengan promosi, sekarang umroh promosi banyak, berarti ya data-data promosi tadi, lalu data-data konsumen-konsumen ya, yang dilihat itu respon masyarakat terhadap promosi tersebut, gitu ya. Lalu tentukan travel umrohnya yang bisa dimintai keterangan, gitu ya. Nah, data-data itu yang lebih dulu dicari, baru teorinya bisa menyusul. Ya. So, lalu kemudian analisis sederhana, analisis ya, yang bisa terpikirkan terlebih dahulu, dianalisis gitu ya, lalu diurai, gitu ya, dipetakan hasil-hasil dari data yang sudah terlebih dahulu dicari. Dalam penelitian biasanya ada namanya prariset, teman-teman. Nah, di prariset itu kita mencari masalah, lalu mencari data awal. Nah, sesungguhnya pada saat kita prariset, mencari data awal itu, kita sudah bisa menganalisis sederhana. Tapi jangan langsung ditampilkan di dalam pendahuluan. Disimpan dulu di calon bab 4. Ya, disimpan dulu dan di calon bab pembahasan atau hasil. Kita sudah terpikirkan di kepala kita, tapi belum kita tulis. Atau kita tulis di bab 4 saja. Nah, di bab 1, di pendahuluan atau latar belakang, kita menulisnya adalah sebuah problem pertanyaan terlebih dahulu, membangun problem pertanyaan. Sehingga alurnya seperti itu. Diperkuat secara bertahap, lalu konsisten dalam menulis. Itu lebih penting ya. Konsisten menulis, konsisten melengkapi data, dan juga melengkapi analisis ya. Nah, indikator praktisnya dari masalah kan. Masalah terlebih dahulu tentukan, dicari. Apakah dalam pendidikan juga bisa, begitu misalkan.
dalam pendidikan melihat ada pergeseran pendidikan yang zaman dahulu pendidikannya masif mengajak para guru atau kepala sekolah itu menjadi penggerak zaman dahulu ya di kementeriannya mengajak semuanya mengikuti pelatihan guru penggerak atau kepala sekolah penggerak. Lalu sekarang bergeser mengajak mengajar dengan cinta. Ada juga mengajak dengan berdampak, pendidikan berdampak, kampus berdampak, sekolah berdampak. Nah, ada pergeseran itu, misalkan kalau dalam pendidikan ya. Nah, itu mungkin bagi sebagian orang menganggap itu adalah masalah. Karena ada pergeseran kebijakan, pergeseran arah pendidikan. Itu menganggap masalah, lalu dicari data-datanya dari peraturan pendidikannya atau roadmap arah pendidikan dari kementerian yang berubah gitu. Baru kemudian dianalisis, lalu kesimpulan ya, semuanya itu menyambung. Nah, teori yang kemudian dicari belakangan setelah kita menentukan data atau mencari data awal, yaitu muncul di bab 2 dan juga di bab 4. Di bab 2 sebagai permulaan bahwa teori ini akan digunakan, di bab 4 langsung secara praktis digunakan untuk melihat data tersebut atau memetakan data atau menafsirkan data gitu ya. Setiap bab mempunyai fungsi ya tentunya. Nah, skripsi kalau alurnya seperti itu akan terasa hidup teman-teman. Maka sudah sebaiknya ya dipersiapkan meskipun yang paling penting tadi mencari masalah dulu, data dulu gitu. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dan di mana peneliti itu sebagai instrumen kunci. Dia bersifat induktif, melihat, lalu kemudian menemukan kesimpulan, gitu ya. Melihat hal-hal yang rinci terlebih dahulu, lalu kemudian menyimpulkan dan lebih menekankan pada proses dan makna, ya. Sehingga langkah-langkahnya bisa juga kalau di lapangan observasi secara langsung, melihat, bisa juga sebagai pengamat atau pelaku, gitu ya, secara bersamaan. Kalau bahasanya bisa menggunakan pendekatan antropologi gitu ya, atau sosial gitu ya. Dan observasikan pengamatan gitu. 40 hari atau beberapa bulan gitu, mengamati gitu ya. Lalu mendeskripsikan secara mendalam atas setiap setting, setiap hal yang akan dilakukan dideskripsikan, atau memahami tindakan dan makna dalam konteks sosial mereka, ya seperti tadi melihat ada pergeseran Muslim, di mana Muslim-Muslim yang mempunyai uang dulunya lebih banyak, lebih tertarik kumpul keluarga, promosinya juga banyak tentang makanan, banyak tentang misalkan di masjid, gitu ya. Tapi sekarang bergeser, banyak juga yang umroh gitu, di bulan Ramadan, gitu. Memahami tindakan itu dalam konteks sosial, menekankan waktu dan proses, dan rancangan penelitian lebih terbuka. Nah, itu penelitian kualitatif, ya. Beberapa orang menganggap penelitian kualitatif ini lebih mudah, sehingga nanti bisa dilakukan tadi ya. Skripsi kualitatif secara praktis adalah kerja memahami ya. Berbeda dengan kuantitatif ya. Dia memahami, bukan menghitung. Yang berangkat dari apa yang benar-benar terjadi. Berangkat sekalipun misalkan dia penelitian bukan lapangan ya, tapi pustaka gitu misalkan. Sekalian penelitian sekalipun dia penelitian pustaka bisa berangkat dari apa yang benar-benar terjadi, apa yang eh, terjadi di lapangan gitu.
dibandingkan dengan yang ada di konsep atau di ideal. Antara ideal dengan realita bagaimana itu bisa juga. Itu berangkat dari apa yang benar terjadi. Lalu bagaimana konsep ideal yang dijalankan di lapangan? Itu juga yang katanya misalkan nih, dalam arahannya penelitian apa pendidikan berbasis cinta begitu misalnya. Tapi ternyata dijalankan di lapangan ada banyak dinamika. Itu juga bisa menjadi awal mula skripsi kualitatif. Atau bagaimana aktor bersikap dan bertindak. Bagaimana para pelaku ini, para pendidik atau para siswa gitu, menjalankan pendidikan. Itu misalnya dalam pendidikan. Atau dalam hukum ya ada pergeseran, misalkan pergeseran kebijakan. Dulunya misalkan pemilihan itu lebih banyak didukung secara langsung, tapi ternyata sekarang ada tawaran-tawaran berbeda. Pemilihan tidak langsung, gitu ya. Pemilihannya melalui DPRD atau DPR gitu ya. Untuk beberapa eh, kepala daerah. Lalu bagaimana nanti respon masyarakat? Bagaimana nanti di Undang-Undang Dasar gitu ya. Nah, itu juga bisa kalau misalkan dalam hukum gitu. Skripsi kualitatif ini membaca makna, teman-teman. Bukan hanya menyalin data pada saat kita misalkan mahasiswa ya, tidak berhenti pada narasumber mengatakan atau berdasarkan wawancara. Ketika mencari data, bertanya pada beberapa narasumber, tidak hanya kemudian mengurai apa yang narasumber katakan, tapi kita juga harus memetakan atau membaca apa yang disampaikan oleh narasumber dengan sudut pandang kita. Berdasarkan teori. Ya. Tidak perlu banyak, tapi teori adalah sebagai kacamata kita melihat apa yang disampaikan oleh narasumber. Sehingga pada saat sudah menyampaikan apa yang dikatakan narasumber atau sudah menyampaikan yang hasil dari wawancara, kita mengurai apa yang kita pahami atas data tersebut, mengurai maknanya, menuliskan maknanya, dan melangkah kepada mengapa fenomena itu terjadi. Misalnya tadi, mengapa kemudian sekarang banyak promosi tentang umroh, gitu. Mengurai itu, mengurai alasan-alasan itu. Oh, ternyata sekarang orang-orang Muslim yang mempunyai banyak dana tidak hanya termotivasi untuk sedekah seperti dulu. Kalau dulu kan Ramadan itu banyak promosi kuliner, banyak promosi sedekah gitu ya, ya siswa gitu. Ternyata sekarang bergeser perspektif orang-orang Muslim dalam gaya hidupnya. Mereka tidak hanya suka di Ramadan itu tidak hanya suka bersama masyarakat atau keluarga, tapi mereka lebih suka ke Masjidil Haram gitu ya, umroh gitu. Ada pergeseran gitu, fenomena yang terjadi gitu. Atau misalkan apa maknanya gitu ya. Apa makna banyak promosi itu gitu, misalkan gitu ya. Lalu diuraikan. Lalu apa implikasinya, apa dampaknya gitu ya. Misalkan tadi, apa dampaknya ketika misalkan ada tawaran bahwa sekarang pemilihan itu ditawarkan untuk tidak beberapa kepala daerah ya, tidak dari masyarakat langsung, tidak pemilihan langsung gitu. Nanti apa implikasinya? Nah, itu diuraikan. Hasil-hasil data yang didapatkan kemudian diuraikan sampai pada apa implikasinya. Cara membaca makna yaitu didengarkan pola jawabannya. Pola jawaban dari para narasumber atau hasil wawancara tadi. Setelah mendengarkan, dipolakan, dipetakan. Lalu temukan kecenderungannya. Beberapa jawaban kemungkinan besar akan memiliki kecenderungan yang sama. Apalagi kalau pertanyaannya ada yang dibuat secara sistematis pertanyaannya.
Meskipun dalam teknik wawancara itu kan bisa ada yang mengalir ya, tidak kaku begitu ya. Satu, dua, tiga pertanyaan gitu. Tidak seperti pertanyaan soal ujian gitu. Tapi bisa juga mengalir ngobrol, tapi inti-intinya sudah ditentukan. Lalu dari pertanyaan-pertanyaan itu, obrolan itu tentukan kecenderungannya. Lalu tangkap alasan di balik tindakan. Misalkan, kenapa sekarang kok tadi ada banyak Muslim yang lebih tertarik umroh gitu ya, yang memiliki uang banyak gitu ya, dibanding zaman dulu sedekah, infak, wakaf di era zaman dahulu gitu ya. Atau mengapa sekarang ada arahan pendidikan berbasis cinta gitu. Tangkap alasan di baliknya, di balik tindakan-tindakan gitu ya. Itu kesalahan mahasiswa biasanya, nah, dan kita perlu tahu ya bahwa skripsi mandek berhenti itu bukan karena sulit sesungguhnya, tapi karena salah urutan kerja biasanya ya. Ya. Pertama, kesalahannya mereka lebih fokus dan lebih suka menulis bab 2 dulu biasanya ya. Memang secara urutan kan ada bab satu, bab 2, bab 3, gitu, bab 4 gitu ya. Biasanya begitu ya. Nah, walaupun sesungguhnya secara urutan memang seperti itu, tapi dalam praktik yang lebih mudahnya, yang paling utama itu masalah, lalu data sesungguhnya ya. Dalam prariset tadi, sudah dalam prariset kita sudah menemukan masalah, tapi menyicil data. Walaupun data itu kita simpan sebagai acuan kita menentukan mengurai rumusan masalah, lalu juga eh, analisis sementara. Jadi teori itu akan menyusul dalam teknisnya. Nah, kesalahannya mahasiswa biasanya lebih asik pada saat menulis teori, merasa aman pada saat menulis bab 2 bab teori ya. Karena bab teori itu yang paling mudah untuk memperbanyak jumlah halaman. Biasanya begitu. Padahal pada saat memperbanyak jumlah halaman dan banyak teori atau banyak kutipan-kutipan tadi, halamannya bertambah cepat, tapi skripsinya tidak bergerak ke inti penelitian. Memang secara kuantitas halaman akan lebih banyak, tapi tadi penelitiannya tidak bergerak. Kadang kemudian akhirnya bingung malah dia. Itu kesalahan yang pertama, menulis bab 2 dulu gitu. Dan mereka kemudian teori lebih dahulu yang fokus, datanya belakangan malah. Karena menulis bab 2 dulu, diperbanyak, masuk jatuh cinta tuh pada teori. Merasa teori ini menarik, diambil. Ngobrol dengan orang lain lagi, atau dengan dosen yang lain lagi, merasa teori itu keren, diambil lagi gitu ya. Diperbanyak gitu ya. Bahkan mungkin ya ada juga sudah terlanjur jatuh cinta dengan teori ini, ada fokus dengan teori tersebut gitu ya. Dan kemudian karena sudah terlalu jatuh cinta tadi, akhirnya mencari data itu agar cocok dengan teorinya. Sudah terlanjur suka dengan teori tersebut, cari data agar cocok dengan teorinya. Itu dipaksakan. Gitu. Data dipaksa mengikuti konsep. Nah, itu kesalahan yang kedua. Lalu yang ketiga bingung, tidak tahu kadang harus menulis apa gitu ya. Kemudian takut bertemu pembimbing gitu ya. Kadang seperti itu. Akhirnya skripsinya jalan di tempat. Itu kesalahan-kesalahan mahasiswa biasanya ya, yang perlu ya, diwaspadai dan juga dihindari dan diselesaikan ya. Padahal yang paling utama adalah masalah terlebih dahulu, teman-teman. Dan tadi secara praktikal, sesungguhnya pada saat kita mencari masalah,
Yang namanya skripsi ya pasti mencari masalah ya. Jadi ternyata mencari masalah itu tidak selalu buruk ya teman-teman ya. Ternyata juga ada sisi positifnya. Ya. Pada saat kita mencari masalah dan menentukan masalah, pada saat yang bersamaan juga kita sesungguhnya sudah menyicil data, teman-teman. Tadi bisa dari artikel, membaca artikel, melihat artikel, lalu kemudian mencari di artikel itu ada hal yang belum dibahas, itu yang diambil sebagai calon penelitian kita atau calon skripsi kita, masalah skripsi kita. Atau dari sosial media, dicari di sosial media ada masalah tidak? Oh ada. Sekarang ini hutan di Indonesia banyak yang katanya gundul dan mereka yang netizen di sosial media banyak yang mengkritik, banyak yang mengemukakan pendapatnya, menyampaikan pendapatnya. Bahkan ternyata tidak hanya di satu pulau saja, tapi di pulau-pulau yang lain. Banyak yang mengatakan, oh di daerah saya sekarang hutannya banyak ini ditebang, gitu ya. Dan banyak kemudian di sosial media mengatakan ini bencana gara-gara hal tersebut. Itu juga bisa menjadi masalah, teman-teman. Sekalipun ternyata kita di Jawa gitu misalkan ya, itu terjadi di Kalimantan atau di Sumatera. Itu bisa menjadi sebuah masalah yang akan dibahas menjadi skripsi kualitatif. Kita bisa juga datang ke sana kalau memiliki waktu dan dana ya. Tapi bisa juga kita tetap di Jawa menitinya. Pendekatannya namanya etnografi, ya, memetakan apa yang disampaikan oleh para netizen tadi dengan berbasis sosial media ya, etnografi ya. Itu cara lain dari antropologi melihat fenomena tapi berbasis virtual dunia sosmed. Itu bisa juga. Tentukan masalah terlebih dahulu. Nah, pada saat menentukan masalah, pada saat yang sama, kita sesungguhnya bisa menyicil datanya. Atau spanduk tadi, spanduk contohnya seperti promosi-promosi tadi ya. Atau dalam buku, ya. Atau dalam video, ya. Nah, macam-macam. Pada intinya masalah terlebih dahulu yang paling utama ditentukan dan dicari. Nah, sesungguhnya pada saat kita mencari masalah, saat yang sama kita juga bisa mencari data. Nah, lalu kerjanya tadi masalah, kalau data, pada saat menentukan masalah, kita menentukan ini mencari datanya menggunakan apa? Apakah dengan wawancara, ataukah observasi, ataukah dengan dokumen, gitu ya. Nah, data ini bersifat deskriptif atas masalah tersebut, menjelaskan atas masalah itu. Lalu kemudian disaring data itu ya. Temuan ya namanya ya. Dalam temuan itu adalah hasil penyaringan data, dipolakan datanya, ya. Dilihat kecenderungan dari data-data tersebut, kecenderungan dari para netizen mengatakan bahwa deforestasi secara langsung menyebabkan banjir, deforestasi secara langsung menyebabkan bencana di daerahnya, gitu ya. Pengundulan hutan tadi ya, dilihat kecenderungannya atau fakta penting dari data tersebut. Dan temuan ini juga bisa jawaban awal dari pertanyaan penelitian ya. Sebagai jawaban, temuan dapat diklasifikasikan pada intinya. Itu temuan ya. Atau bahasanya nanti bisa juga novelty ya. Nah, analisis ya yang ketiga. Yang keempat ya. Setelah masalah, data, temuan, dan analisis. Nah, analisis ini adalah proses menafsirkan temuan menggunakan teori atau konsep. Jadi untuk menjelaskan mengapa itu bisa terjadi, bagaimana itu terjadi, itu menggunakan teori. Bahasanya bukan menjelaskan teori adalah begitu ya. Sudah tidak seperti itu.
pem- kalimatnya ya, narasinya. Tapi menyatakan bahwa oh ternyata berdasarkan teori ini yang namanya pohon-pohon hilang itu bisa saja menyebabkan kebanjiran gitu berdasarkan teori ini gitu, diperkuat gitu ya. Lalu mengapa bisa terjadi seperti ini gitu ya, dijelaskan. Lalu bagaimana gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, mengubah temuan menjadi argumen ilmiah ya, pada intinya. Sehingga analisis ini memperkuat apa yang ditemukan di hasil penyaringan data menjadi sebuah pendapat yang kuat secara ilmiah ya, dari argumentasi teorinya maupun argumentasi yang berdasarkan data-data yang ada. Itu menjadi sebuah temuan atau bahkan mungkin bisa menjadi rekomendasi ilmiah. Sehingga argumen yang didukung oleh data dan diperkuat oleh teori. Kemudian skripsi pada intinya mengemukakan itu. Dan di kesimpulan akan tampil argumen tersebut ya. Langkah pertama, tentukan masalahnya. Ya. Fenomena yang menimbulkan pertanyaan ilmiah dan membutuhkan pemahaman makna gitu ya. Dan masalah ini ada beberapa, teman-teman ya. Bisa berbasis lapangan, yaitu ada praktik yang nyata, ada aktor, ada pelakunya, bisa diamati atau bisa diwawancarai. Kalau masalah berbasis pustaka, misalkan perbedaan atau inkonsistensi dari sebuah pendapat, gitu. Misalkan belum lama ini, kalau misalkan yang mendalami tentang ini ya, tentang eh, hukum gitu misalkan ya, hukum Islam gitu. Belakangan ini ada yang berbeda pendapat terkait dengan apa eh, mengelola sebuah tambang ya. Tambang itu dikelola oleh ormas Islam bagaimana gitu ya. Mengatakan bahwa sesungguhnya itu masih dalam fikih lingkungan itu merusak lingkungan. Seharusnya ormas Islam tidak ikut-ikut gitu. Tapi ada juga yang tetap memperbolehkan gitu ya. Ada yang mengatakan itu inkonsistensi sikap dari ormas tersebut yang dulu tidak memperbolehkan atau mengharamkan, tapi ada yang mengatakan itu berupa pembangunan ekonomi nasional. Nah, perbedaan-perbedaan pendapat seperti itu bisa menjadi penelitian kualitatif. Nah, atau pergeseran makna, ya, seperti tadi pergeseran sikap seorang Muslim menggemari dulu banyak promosi tentang sedekah. Kalau sekarang promosi tentang umroh, nah, ada pergeseran makna. Atau ada pergeseran makna pendidikan yang baik. Dulu pendidikannya menggerakkan, sekarang pendidikan berbasis cinta. Atau konflik penafsiran, masalah-masalah kualitatif berbasis pustaka. Nah, masalah dalam penelitian kualitatif adalah fenomena yang ingin dipahami maknanya, baik yang hidup di lapangan maupun yang terkandung dalam teks. Ya. Pada intinya akan melihat makna. Gitu ya. Sehingga memulainya, skripsi yang baik adalah memiliki satu ide pokok, pokok ya. Sesungguhnya satu saja sudah cukup ya, yang menarik. Ya. Ada novelty-nya, ada kontribusi ilmiahnya. Maka rumusan masalah atau pertanyaan itu sesungguhnya satu saja sudah cukup, teman-teman. Tidak perlu banyak-banyak. Novelty dan originality terlacak pada bedanya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga nanti ada penelitian relevan atau penelitian terdahulu. Atau bahasanya juga literatur review. Nanti setelah membaca ada literatur review, lalu, lalu apa beda dari penelitian sebelumnya? Nah, ditampakkan dalam pendahuluan dan ditegaskan dalam kesimpulan. Ide pokok tadi, menariknya tadi ditampakkan dalam pendahuluan dan ditegaskan dalam kesimpulan. Lalu berbasis riset
terrefleksikan dalam skripsi, wawancara, observasi, atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis ya. Kalau lapangan ya wawancara, observasi. Kalau dia berbentuk pustaka, jenis pustaka, mencari dokumen ya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Nah, itu startingnya. Satu ide pokok yang menarik ya, tidak perlu banyak. Cara menemukan novelty, ya, bisa suatu konsep yang baru, ide baru yang belum diteliti, atau suatu ruang penelitian yang diabaikan, yang perlu diisi, yang belum diteliti oleh yang lain, ya, atau pertanyaan yang belum terjawab, ya, baik akademis maupun praktis, pemecahan masalah, atau kemudian yang sering disebut sebagai research gap, ya, dari kesenjangan literatur, melihat ada banyak literatur tapi belum membahas itu, gitu, ya. Atau konsep, ya, atau perbedaan waktu, kesenjangan waktu, atau perbedaan populasi, ya, di pulau ini, di kampus ini, gitu ya, di kota ini, di kota yang lain, gitu ya. Kadang ada juga ya, sama masalahnya tapi kotanya berbeda, gitu ya. Atau kesenjangan metodologis, perbedaan metodologi. Dulunya ada yang meneliti dengan etnografi, artinya orang itu datang langsung ke daerah tersebut mengamati, gitu ya, fenomena tersebut. Tapi sekarang bergeser metodologinya, sama judulnya, sama masalahnya, tapi metodologinya dengan etnografi. Tidak hanya berbasis pulau tersebut, tapi melihat para netizen yang mengomentari persoalan tersebut, gitu ya. Nah, atau kesenjangan metodologis ya, perbedaan metodologis itu. Dan menemukan riset gap ini bisa juga membaca referensi-referensi yang ada. Karena biasanya setiap referensi itu akan mengemukakan keterbatasan penelitian dia, sampai batas mana dia meneliti. Nah, di luar batas penelitian tersebut bisa kita ambil. Atau dalam bahasanya, biasanya dalam kesimpulan itu ada suggestion for future research ya. Biasanya di kesimpulan lalu di akhir setelah rekomendasi di artikel-artikel jurnal ada mengumumkan itu ya, menyampaikan itu. Sehingga bisa dijadikan sebagai cara kita menentukan novelty yang akan menjadi penelitian kita. Bisa cari di artikel juga. Ini judul yang efektif, ada masalah, ada novelty-nya, pro kontra, atau kadang juga provokatif ya judulnya gitu ya, spesifik gitu ya. Itu soal judul ya. Nah, yang paling standar kaitannya ada dalam simpulan, lalu menggunakan frasa bukan kalimat, hindari singkatan gitu ya. Lalu berisi kata kunci, baku, lugas, provokatif ya kadang ya, membuat orang menarik membaca, membuat orang kemudian tahu oh ini ada masalah ya. Biasanya begitu judul ya. Lalu pendahuluan adalah kompas kerja penelitian, teman-teman ya. Masalah yang diteliti disampaikan di situ, lalu arah pengumpulan datanya bagaimana, dan batas analitis penelitian. Yang dimulai dengan problem. Kalau dia pustaka tadi kasus yang baru, pergeseran makna, penafsiran yang berbeda-beda, atau penafsiran kreatif, itu kalau pustaka ya. Kalau lapangan, ada perbedaan praktek, ada perkembangan masyarakat, atau ada fenomena baru. Itu kalau lapangan ya. Lalu, perkaya penelitian terdahulu untuk memperkuat problem yang dipilih. Setelah teman-teman menentukan masalahnya, problemnya apa, cari artikel-artikel atau penelitian-penelitian yang sebelumnya yang satu tema dengan problem tersebut. Yang pada intinya kemudian memperkuat bahwa ternyata ada masalah di situ. Ya. Dan rumuskan pertanyaannya. Bagaimana, mengapa, gitu ya. Yang fokus pada proses dan makna, langsung terkait dengan masalah yang akan dikaji. Tidak perlu banyak pertanyaan, teman-teman. Satu saja. Skripsi itu sebetulnya satu pertanyaan saja. Kemudian bisa dijelaskan. Lalu, teori dalam skripsi kualitatif, ya,
Fungsinya adalah untuk membantu membaca dan menafsirkan data. Pada intinya teori itu untuk membaca data atau menafsirkan data, melihat data ini berdasarkan teori lingkungan, gitu, bla 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 bla, gitu. Lalu diperkuat dengan data tersebut, diuraikan pandangan dari peneliti ya, atau menjelaskan makna dan pola praktik. Ya. Nah, teori juga digunakan untuk memperkuat argumen, yang pada intinya memperkuat argumen ya, argumentasikan ada data dan ada pandangan ilmiahnya. Dan penggunaan teori dalam skripsi kualitatif itu satu sampai 2 teori inti sesungguhnya yang itu cukup sudah. Kalau sudah ada itu sebetulnya sudah cukup dan sudah bagus ya. Tidak perlu banyak-banyak. Digunakan konsisten sampai bab keempat. Kalau dalam bab teori atau bab konsep dia hanya menjelaskan bagaimana konsep itu atau bagaimana teori itu. Kalau dalam bab 4 langsung dipakai untuk menjelaskan makna data atau memetakan data. Dan teori harus relevan langsung dengan masalah penelitian. Kesalahan yang harus dihindari adalah menumpuk banyak teori. Jangan terlalu banyak teori kalau tidak digunakan. Kadang juga kesalahannya ganti teori di tiap bab. Di bab 2 teorinya apa, di bab 1 teorinya apa, gitu berganti-berganti gitu ya. Nah, tidak seharusnya karena sudah tadi ya langkah praktisnya sudah sejak pada melihat masalah juga menyicil data, lalu menyicil analisis, maka sesungguhnya pada saat kita menulis bab 1 pendahuluan kita sudah tahu teorinya apa yang akan digunakan, yang paling sederhana. Sehingga nanti di bab 2 dan bab 4 sudah tahu nanti arahnya. Teorinya tidak perlu ganti dan tidak boleh ganti harusnya. Kesalahan yang selanjutnya biasanya memaksa data sesuai dengan teori, padahal tidak harus sesuai. Kadang ada juga data yang berbeda dengan teori. Nah, ada juga yang seperti itu ya. Itu boleh diungkapkan dalam skripsi ya. Oke. Teknik pengumpulan data, pilih sumber yang menghasilkan data ya, bukan yang sekadar relevan secara teori ya. Jadi kalau lapangan pakai wawancara, observasi ya, lokasinya bagaimana ya itu tempat praktik berlangsung, tempat adanya kejadian, lalu informannya ditentukan. Mereka yang tahu tentang fenomena itu, praktik tersebut, atau mereka yang terlibat, atau bahkan pelaku. Ya. Kalau pustaka, dokumentasi ya, teknik pengumpulannya ya. Lokasinya bisa sumber manuskrip, bisa tadi lokasinya adalah sosial media, ya. Bisa juga lokasinya adalah sebuah referensi-referensi yang diambil ya. Kalau dalam hukum bisa peraturan, kebijakan, gitu ya, bisa diambil gitu ya. Bergantung ya. Dokumen adalah acuan atau pertimbangan ya yang bisa menjadi hal-hal yang mempertimbangkan kita mengurai masalah tersebut. Atau bisa lalu kemudian setelah itu ada triangulasi ya. Kalau lapangan hasil dari wawancara lalu kemudian diperkuat dengan dokumen, ditafsirkan oleh kita, dikonfirmasi oleh kita. Kalau pustaka beberapa teks lalu dibandingkan dan ditafsirkan gitu ya. Kalau misalkan lapangan dan pustaka, berarti dari praktik juga dasar normatif ya, teknik pengumpulan datanya. Nah, metode pada saat kita menulis metode, metode itu harus bisa ditiru orang-orang lain sesungguhnya ya. Jadi ditulis lengkap, mencantumkan referensi, dan bisa direplikasi oleh orang lain. Tapi bukan copy paste, bisa aplikatif kita menulisnya di dalam metode. Bukan
hanya pengertian-pengertian. Biasanya dalam skripsi kan ini adalah gitu ya. Semuanya sudah tidak seperti tapi langsung praktiknya. Sebaiknya begitu ya. Lalu hasil dalam penyajiannya adalah menyajikan hasil secara jelas, lugas dengan kalimat yang sederhana. Untuk penyajian data sederhana gunakan tabel gitu, misalkan ada tabel ya. Untuk data yang banyak gunakan grafik atau gambar ya. Lalu menulis hasil dengan cara sistematis. Nah, mulai dari penyajian hasil utama, kemudian diikuti dengan data-data pendukung, atau sebaliknya. Dari data-data pendukung, kemudian hasil utamanya, gitu ya, dalam proses hasil. Dan analisis kualitatif ini bukan merupakan ringkasan data, teman-teman, ya. Tapi sesungguhnya dia adalah sebuah yang kita lihat atas data itu. Kesalahan yang sering terjadi, wawancara ini hanya ditulis, wawancaranya atau kata-kata narasumbernya ditulis, gitu ya. Kesalahannya begitu. Atau kadang kutipan panjang, ya, tanpa kita mengemukakan pendapat kita atau penjelasan dari kita, gitu ya. Sehingga pola analisis harusnya menafsirkan makna di balik pernyataan. Dari pernyataan-pernyataan narasumber, kita mengemukakan maknanya. Apa makna dari pernyataan tersebut? Apa arti dari pernyataan tersebut ya? Berdasarkan perspektif kita sebagai peneliti ya. Lalu menjelaskan mengapa dan bagaimana adanya fenomena tersebut dan mengaitkan data dengan teori, itu pola analisisnya ya. Sehingga data tidak berbicara sendiri, tapi peneliti yang memberikan makna atas data tersebut. Oh, ternyata selama ini ada pergeseran masyarakat. Maknanya adalah lifestyle Muslim sedang bergeser sekarang. Oh, ternyata ada pergeseran pendidikan. Maknanya adalah ada pergeseran melihat eh, pentingnya sebuah pendidikan. Nah, itu dan seterusnya ya. Nah, ini ada beberapa perspektif dalam penelitian kualitatif, ada interpretif, ya, di mana subjek diberi peran sebagai bentuk fakta sosial, gitu ya. Oh, ini sudah hampir, ini ya, Kak, waktunya ya, sudah hampir ya. Oke, nah ada perspektif interpretatif, ya, pandangan dasarnya melihat fenomenologi, pengetahuan tidak dapat ditemukan dalam pengalaman eksternal, tapi di dalam kesadaran diri individu. Ada juga hermeneutika yang mengajukan pemahaman terhadap dunia kehidupan, ya. Dia melihat secara bahasa, ya, penuturan gitu lalu ditafsirkan gitu ya. Atau juga interaksionisme simbolik berprinsip bahwa orang-orang merespon makna yang mereka bangun sejauh mereka berinteraksi satu sama lain, ya. Nah, penerapannya bisa etnografi, ya, tadi menggunakan lingkaran vertikal, pemahaman dalam proses penelitian, lalu bisa juga dengan dramatisme dan narasi memandang manusia sebagai aktor atas panggung metaforis sedang dilakukan oleh mereka, ya. Atau perspektif konstruktivis, ya, melihat apa yang sebenarnya tidak bisa dimengerti atau bisa dimengerti ya dengan dan suatu objek itu kenyataan yang bisa dipahami lalu bagaimana menangkapnya gitu ya. Nah, itu banyak perspektif ya. Atau perspektif teori kritis yang mencoba mengungkap kepentingan atau ideologi yang berada di balik fenomena sosial ya. Melakukan observasi dan kemudian memberikan kritik ya. Melihat itu ada banyak perspektif ya, teman-teman ya. Yang pada intinya kemudian yang namanya sebuah analisis adalah deskripsi temuan dia dan menganalisis data ya, kemudian mengaitkannya dengan teori. Kadang juga bisa membandingkan dengan karya yang lain.
ada sebuah penelitian yang lain lalu dibandingkan gitu ya. Atau juga argumentasi konstruktif ya, membentuk sebuah argumen, memperkuat atau mengubah definisi-definisi terhadap fenomena tersebut ya. Atau juga bisa menguatkan, mengoreksi temuan sebelumnya. Ada penelitian yang lain kemudian dikuatkan oleh penelitian kita, dilanjutkan oleh penelitian kita, atau kita sedang mengoreksi, memberikan sebuah analisis bahwa ternyata penelitian sebelumnya ini ada hal yang belum dipahami ya. Nah, bahasanya bisa juga membantah ya. Nah, itu pada intinya analisis tersebut ya. Dan bab 4 yang disukai oleh pembimbing adalah yang kemudian kita melihat bahwa data itu hidup ya, menunjukkan apa yang terjadi. Karena bab 4 ini adalah jantung dari skripsi kualitatif ya. Menunjukkan apa yang terjadi, misalkan data berasal dari praktik nyata ya. Nah, bahwa ada fenomena atau ada masalah yang kemudian terjadi, lalu ini kemudian kita melihat dan juga kita tidak hanya dikutip secara menyeluruh ya, tapi kita pilih ya, dan setiap data ini relevan dengan rumusan masalah, bahwa ada berkesinambungan antara data satu dengan data yang lainnya, gitu ya, bahwa data itu memang menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi, dan kemudian dianalisis secara tajam, menjawab bagaimana dan mengapa data tersebut ada. Ya. Tidak hanya dibiarkan sendiri, tidak hanya dikutip dan juga ditulis dalam bab pembahasan, tapi ada tafsir dan penjelasan dari kita sebagai peneliti ya. Kemudian teori dipakai untuk sebagai alat baca ya, bukan hanya kita jelaskan makna atau definisi dari teori tersebut ya. Nah, logikanya runtut ya. Urutan antara data, analisis dan temuan kemudian bersambung ya. Dan setiap subbab saling terhubung ya. Tidak lompat antara topik atau tidak juga ganti teori. Yaitu bab yang disukai oleh pembimbing. Dan bab 4 ini biasanya yang paling banyak akan dilihat terlebih misalkan dalam sebuah ujian ya, munakosa ataupun pada saat diubah menjadi artikel. Nah, ini bab 4 yang paling inti ya sesungguhnya ya. Maka harus bersambung dan juga kita kemudian bisa menjelaskannya kepada pembimbing ataupun penguji. Nah, ini pembahasan, nah, mungkin pada intinya bersifat analitik, argumentatif, logis, kritis ya. Nah, unsur pentingnya adalah pendirian atau sikap yang berasal dari analisis sintesis penulis. Jadi penulis sesungguhnya memiliki pendirian argumen di dalam pembahasan ini. Nah, referensinya bisa 60 sampai 80% artikel. Biasanya bisa dibagi dalam beberapa sub ya, tergantung nanti bagaimana pertanyaannya ya. Ini pada saat membuat footnote ya, ada cara-caranya. Lalu referensinya 80% itu artikel, penelitian, proceeding, disertasi ya, atau tesis gitu ya. Lalu 20% buku itu yang lebih baik ya seperti itu ya. Dan referensi lebih baiknya 5 atau 10 tahun terakhir ya, yang terbaru. Bagaimana misalkan ada buku-buku yang disebut atau buku babon begitu ya, buku yang sudah lama, teori-teori lama, nah, itu boleh. Tapi tidak lebih banyak dari yang terbaru. Kalau ada yang terbaru, ambil yang terbaru. Gitu. Dan, dan bukan hanya nasional, tapi internasional juga bisa. Gitu. Lalu simpulan. Simpulan adalah jawaban atas hipotesis yang diajukan, atas pertanyaan. Hindari spekulasi dalam pengambilan simpulan. Ya, simpulan harus didasari fakta yang ditemukan dalam penelitian. Ya.
Bisa juga simpulan sebagai implikasi penelitian yang perlu dikemukakan ya, untuk memperjelas manfaat yang dihasilkan oleh penelitian. Atau bisa juga saran ya, bisa juga eh, sebuah saran untuk peneliti selanjutnya atau untuk pemangku kebijakan atau untuk pelaku gitu ya. Nah, macam-macam. Itu pada intinya kesimpulan ya. Nah, skripsi yang baik adalah tidak menuntut teori yang hebat, tapi menuntut kerja yang benar ya. Dia bersifat sederhana, konsisten, dan selesai ya. Itu skripsi yang baik ya. Dan menulis adalah maraton ya teman-teman ya, bukan sprint. Sehingga terbiasa menulis, menyelesaikan skripsinya itu lebih baik, lebih bagus ya. Nah, untuk ke arah itu bisa juga membangun support system, kelompok riset, komunitas untuk membahas skripsinya, atau dengan dosen pembimbing, atau rekan sejawat, mahasiswa yang lain gitu ya. Itu support systemnya itu agar konsisten dan bisa selesai. Lalu hadapi tantangan sebagai proses belajar dan jadikan riset sebagai bagian dari perjalanan akademik ya, bukan beban. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di materi hari ini. Saya kembalikan ke moderator, Kak Faisal. Cek Kak Faisal, apakah suara saya terdengar? Halo Kak Faisal. Jika ada yang perlu didiskusikan, silakan. Kalau ada yang perlu dibahas atau ditanyakan, Baik, terima kasih untuk Kak Adil atas penyampaian materinya di mentoring pertama kali ini Kak Adil dan teman-teman semuanya yang telah bersedia untuk mengikuti bootcamp dari awal acara sampai akhir. Mungkin di sini ada yang ingin bertanya. Boleh jika ada yang ingin bertanya. Enggak. Baik, sepertinya penjelasan Kak Majil sudah masuk ke semua peserta dan semoga apa yang disampaikan oleh Kak Majil di materi kali ini bisa bermanfaat. Awas lah, gue awas lah. Kak Faisal di reminder untuk sesi. Baik, terima kasih teman-teman semuanya untuk kami kali ini dan sampai jumpa di minggu depan untuk semuanya. Terima kasih. Mohon izin dokumentasi dulu ya. Itu untuk absensi teman-teman. Dokumentasi. Dokumentasi.
Satu, dua, tiga. Oke. Oh, bentar. Katanya Kak, ada yang mau ingin bertanya. Apakah bersedia Kak? Om Adil? Apakah Oke, masih ada? boleh, silakan. Iya boleh. Yang ingin bertanya, mangga. Pak, saya izin bertanya. Oh, ya, Sebelumnya suara saya terdengar nggak ya, Kak? terdengar, dengar sekarang. Saya mau nanya, Kak, gimana cara nulis skripsi dengan metode penelitian kualitatif, tapi nulisnya itu nggak subjektif gitu, Kak. Jadi nulisnya nggak sesuai dengan pendapat kita gitu, Kak. Bukan Oh, cuma apa yang kita mau gitu, Kak. Sekian, terima kasih, Kak. baik. Langsung jawab atau bagaimana, Kak Faisal? Ya, Kak Faisal mau ditampung dulu atau langsung jawab? Oh, boleh Kak, langsung aja dijawab sambil berjalan. Nanti kalau misalkan ada yang ingin bertanya lagi, bisa ditampung lagi. Oke, Dijawab baik. langsung aja Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada Nirmala ya. Bagaimana cara menulis skripsi kualitatif yang tidak subjektif gitu ya, berbeda dengan pendapat kita gitu ya. Nah, tentu saja sebetulnya pada saat kita menulis sebuah skripsi atau meneliti, memang kita dibolehkan membawa posisi subjek kita atau pendapat subjektivitas kita ke dalam skripsi tersebut. Nah, boleh ya, tapi kalau misalkan tidak ingin membawa unsur subjektivitas ke dalam uh, penelitian tersebut, ya itu dipersilahkan. Nah, caranya kita melihatnya secara objektif berdasarkan teori yang akan digunakan atau berdasarkan data yang betul-betul ada kita temukan. Misalkan kita orang yang pro dengan lingkungan hidup gitu misalkan ya, lalu kita merasa sependapat bahwa jangan ada jangan banyak pertambangan gitu misalkan ya dalam pendapat pribadi kita. Tapi secara teori dengan adanya sebuah ormas yang mengelola tambang, ternyata ormas tersebut ditemukan datanya, ekonominya meningkat, banyak sumber ekonomi yang ada, dan betul-betul kata mereka, kata pelaku, atau kata para narasumber mengatakan tersebut, ya kita pada pada secara keseluruhan, secara penyampaiannya ya, secara utuh menyampaikan apa yang disampaikan mereka. Lalu melihat dengan pendekatan teori yang kita tentukan. Tidak hanya membawa pendapat kita yang tadi cenderung untuk tidak setuju ada pengelolaan tambang gitu misalkan begitu ya. Nah, itu lepaskan subjektivitas kita bisa melihat data secara utuh hasil dari wawancara kita dituangkan lalu mengurai makna dari data tersebut berdasarkan teori. Itu boleh bisa. Walaupun sah-sah saja pada saat kita membawa unsur subjektivitas.
Karena sejak pada saat kita menentukan penelitian di latar belakang, kita bisa menentukan posisi kita ya, sebagai orang yang setuju atau tidak. Boleh saja. Tapi kalau kita ingin melepas itu juga bisa. Ya. Caranya tadi melihat data secara utuh saja dan objektif, lalu mengurainya dengan teori, bukan hanya pendapat penulis. Ya, gitu ya caranya ya. Walau semuanya nanti bisa beriringan jalan secara ya, mengalir begitu ya. Bagaimana? Nirmal? Just gak jelas kamu lagi. Terima kasih banyak, Kak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih untuk Kak Muadil untuk jawabannya. Dan Kak Nirmala juga yang telah memberikan pertanyaannya. Oh iya, ini Kak Muadil, mungkin ada lagi yang ingin bertanya dari Kak Rohma. Oke, Maka Kak ya. Rohma untuk disampaikan pertanyaannya bisa didiskusikan juga sama Kak Muadil dan yang lainnya. Mangga. Baik, Kak. Terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya masuk, Kak? Masuk aman-aman. Oke. Baik, tadi kan dijelaskan terkait pola penulisan masalahnya itu dari masalah dulu, baru data, dan baru di teori ya. Nah, yang saya tanyakan, data ini kan disimpan dulu untuk di bab 4. Dan untuk di bab satunya ini, untuk penguraian data, untuk penguat masalahnya bagaimana ya, Kak? Jika data yang kita dapat di pra riset itu kita siapkan untuk di bab 4. Oke, baik. Terima kasih ya, Wah, ini. Nah, tadi ya, kita mencari masalah itu bisa dengan prariset ya, gitu ya biasanya ya, Rohma ya. Jadi pada saat kita melihat itu masalah, lalu pada saat yang sama kita sudah melakukan prariset, sesungguhnya kita sudah mempunyai data permulaan, atau bahkan mungkin sudah ada banyak data yang kita cari, yang kita dapatkan. Nah, yang pada intinya itu akan kita simpan dan kita lengkapi, diurai secara lengkap di bab 4. Lalu bagaimana di bab 1? Di bab 1 yang kita sampaikan adalah sebuah data yang membangun pertanyaan. Itu pada intinya. Mau yang memperkuat bahwa ini ada masalah dan mengantarkan pada pertanyaan. Data yang berupa jawaban mengurai fenomena atas masalah itu baru kita uraikan di dalam bab 4. Nah, begitu, Roma. Jadi yang diletakkan di bab pertama itu berupa data yang membangun pertanyaan saja, yang membangun bahwa itu ada masalah, ada pertanyaan yang belum terjawab. Padahal dalam kepala kita itu sudah ada jawabannya. Nah, begitu. Dalam kepala kita sudah ada jawabannya, tapi belum kita sampaikan dalam tulisan di bab 1. Karena itu akan kita simpan di bab 4. Walaupun kita mungkin sudah bisa menulis bab 4, tapi kita belum presentasikan atau belum kita sampaikan nanti ke ujian proposal atau ke pengujinya gitu ya. Itu sebagai teknik atau strategi kita agar penelitiannya lebih cepat. Itu cara strateginya ya. Nah, begitu Roma. Bagaimana? Rahma? Terima kasih, Pak. Sangat menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana Kak Faisal? Baik Kak. Mungkin teman-teman yang lainnya ada yang ingin bertanya lagi. Nah, mungkin udah dicukupkan sekian saja ya Kak, karena waktunya juga sudah mulai larut. Waktunya istirahat buat teman-teman dan kamu Adil. Terima kasih banget karena Ya, udah ya. menyempatkan waktunya di kesibukan hari-harinya Kak. Di Siap, siap, akhir siap. dibilang weekend lah.
Ya, Mohon maaf siap, banget siap. Kak, waktunya keganggu sama kegiatan kita. Semoga diberikan pahala lah sama Allah ya yang berlipat-lipat, Amin, amin. Ya, karena siap. ini pun bisa menjadi bekal karena saya kan masih semester 3 ya Kak Mazil. Jadi Oh, masih begitu ya. masih bener-bener lah butuh lah gitu kayak penelitian-penelitian kini kayak masih kosong lah gitu. Jadi Ya, kalau siap, misalkan siap, siap. ada adanya bootcamp kayak gini kan kita setidaknya tahulah kayak penelitian bootcamp, uh, metode-metode itu kayak gimana gitu. Apalagi kan Ya, Kak Mazil sebagai dosen yang bisa dibilang banyaklah murid-muridnya yang bertanya tentang metode seperti ini ya Kak. Terima ya, kasih banget Kak saling Mazil. belajar. Saya juga senang Ya, bisa berbagi itu ya. di Nanti bisa komunitas. diskusi lagi. Mungkin dari teman-teman pengurus ada yang ingin disampaikan. Eh, Mungkin tambahan dikit Kak Faisal. Ya, Eh, saya secara personal ngucapin terima kasih juga ke Kak Muadil. Terkait itu kayak yang belum itu berarti surat itu ya kemarin. Nanti bisa disampaikan lagi ya, takutnya kelupaan. Ya, siap, siap, siap. Makasih banyak Kak Muadil. Siap. Terima kasih juga, Kak Dava, dan pengurus yang lain. Ya, boleh Kak Faisal. Saya kembalikan lagi. Oke, di sini aku mau ambil alih dari Kak Faisal. Sebelumnya, untuk teman-teman yang udah selesai, boleh persilakan untuk presensi ya. Terus juga aku mau ngajak teman-teman untuk buka kameranya untuk dokumentasi. Mungkin boleh dibuka dulu kameranya biar dapat dokumentasinya. Mungkin masih ada yang mau dibuka dulu kameranya. Oke, mungkin udah nggak ada yang mau buka kamera lagi. Jadi aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Mungkin sekali lagi. Satu, dua, tiga. Makasih semuanya. Terima kasih Kak Asya. Oke, terima kasih ya. Oke. Undur Terima diri kasih ya, Kak Muadil. semuanya. Oke. Terima kasih teman-teman semua.